Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rifadila, NRP 5620521329, kelas TPSA nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan produk dari kelompok kami, yang mana saya termasuk ke dalam kelompok 5 yang beranggotakan 1. Dharma Prasetyo, 2. Zaidan Fairuz Bil Iman, 3. Jericho Lamhot Nababan, 4. Muhammad Anta Aska, 5. Badiatul Fikriah, 6. Nadila Semahate, 7. Sifa Aida Firmanti, 8. Saya sendiri Rifadilah. Di sini produk dari kelompok kami itu berupa robot pintar yang kami beri nama The Smart Fish Robotic. Nah, kalian penasaran gak sih apa itu The Smart Fish Robotic? Mari simak penjelasan saya. Apa sih The Smart Fish Robotic? The Smart Fish Robotic adalah robot ikan yang kami rancang dapat digunakan di bawah perairan. Robot ini dapat digunakan untuk mendeteksi atau melihat perilaku ikan serta terumbu karang. Robot ini juga dapat digunakan untuk melihat kedalaman, suhu, dan pH air. Nah, di sini saya akan menjelaskan visualisasi dari produk kami. Produk kami ini berbentuk ikan. Di bagian matanya akan kami beri kamera. Nah, kamera ini akan tersambung ke sebuah smartphone. Di smartphone itu akan ada aplikasi. Nah, jadi kita bisa mengoperasikan robot ini hanya dengan menggunakan smartphone. Sangat mudah, bukan? Nah, kemudian di bagian insangnya akan kami letakkan sensorik. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada 3 sensor. Yang pertama kedalaman, kemudian suhu, dan yang ketiga pH air. Nah, jadi ketiga sensor ini yang akan kami letakkan dekat bagian insang. Sensor ini akan mendeteksi ketiga tersebut, yaitu kedalaman, suhu, dan pH. Kemudian di bagian lambung ikan akan kami berikan tabung lokasi motherboard atau lokasi letaknya motherboard. Selanjutnya di bagian badan kami letakkan kabel penghubung penggerak dengan motherboard. Sedangkan di bagian ekornya itu kami gunakan untuk ekor penggerak. Selanjutnya kami mempunyai visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, visi. Visi dari produk kami ini yaitu membangun dan menciptakan teknologi robotik yang dapat bermanfaat dalam sektor kelautan dan perikanan. Kemudian ada misi. Misinya yaitu menggunakan teknologi robotik sebagai pemecah masalah dalam kelautan dan perikanan, serta menjadi mitra pelanggan yang dapat diandalkan dalam pengadaan robotik dalam industri kelautan dan perikanan, serta menjadi ahli yang handal dalam memberikan solusi mengenai barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ada goals atau tujuan. Tujuan dari produk kami itu adalah dengan adanya The Smart Fish Robotic ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pada sektor kelautan dan perikanan. Selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Di Business Model Canvas yang seperti yang kita ketahui bersama ada 9 elemen. Di sini setelah kami paparkan 9 elemen itu, yang pertama ada Key Partners yang terdiri dari pemasok bahan baku, ahli IT, marketplace, reseller, dan komunitas. Selanjutnya ada Key Activities. Key Activities ini terdiri dari pengadaan bahan baku, produksi, promosi, distribusi, dan pengembangan. Selanjutnya yaitu Key Resources yang terdiri dari workshop, intelektual, paten merek, alat produksi, karyawan, dan modal. Kemudian elemen selanjutnya yaitu Value Proposition. Yang pertama ada bentuk yang menarik. Kedua, dikontrol melalui remote control dan aplikasi pada smartphone. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa robot ini
bisa dijalankan atau dikontrol melalui sebuah aplikasi yang terpasang pada smartphone kita. Nah, selain itu nanti juga akan ada remote control. Jadi, robot ikan ini akan terhubung dengan remote control. Kemudian remote control ini terhubung dengan aplikasi. Nah, jadi penggunaan ini sangat-sangatlah mudah. Kemudian value proposition berikutnya yaitu memvisualisasikan kondisi bawah perairan. Karena apa? Karena tadi saya bilang juga bahwa produk ini dapat dioperasikan di bawah perairan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kondisi perairan. Maksudnya tadi sudah dipasang 3 sensorik di ikan, berarti kita bisa mengidentifikasi kedalaman, suhu, dan pH air. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini terdiri dari website, media, serta komunitas. Selanjutnya ada channels yang terdiri dari pameran inovasi, website, marketplace, dan retailer. Selanjutnya customer segment yang terdiri dari pemerintah atau kementerian, kemudian perusahaan sektor kelautan dan perikanan, pelaku utama perikanan dan masyarakat, dan pecinta bawah laut. Selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya, atau bisa kita katakan bahwa biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini ada biaya produksi, biaya SDM, biaya operasional, biaya promosi, serta biaya pengembangan. Selanjutnya ada revenue stream atau bisa kita katakan pendapatan. Nah, pendapatan yang kami dapatkan dari produk ini yaitu berupa produk yang terjual. Nah, sampai sini semoga kalian masih tertarik mendengarkan penjelasan saya. Kita lanjutkan ke strategi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang merek dan logo, strategi promosi, dan target penjualan. Yang pertama, merek dan logo. Di sini kami menggunakan merek dan logo yaitu berupa gambar ikan dengan warna ikan warna biru dengan siripnya agak sedikit ada warna hijau. Kemudian di bawahnya ada tulisan The Smart Fish Robotic dengan tulisan The Smart-nya lebih besar daripada Fish Robotic. Nah, di sini tujuannya menggunakan merek dan logo ini yaitu agar melambangkan teknologi terkini yang bisa digunakan dalam dunia kelautan dan perikanan. Nah, terus kenapa sih ada tulisan D-nya di depan? Nah, di sini kenapa ada D-nya? Karena itu merupakan inisial dari pencetus ide produk ini, yaitu rekan kami sendiri, yaitu Dharma Prasetyo. Selanjutnya ada strategi promosi. Strategi promosi yang kami gunakan ini bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung seperti kami bisa datang ke Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian kami mengikuti bazar, pameran, dan lain sebagainya. Dan secara tidak langsungnya seperti apa? Dengan media sosial, dengan menjual dan memperkenalkan produk ini menggunakan platform penjualan. Kemudian ada target penjualan. Target penjualan ini dalam 1 bulan kami menargetkan 2 unit. Sehingga 1 tahun kami menargetkan produk ini terjual sebanyak 24 unit. Kita lanjutkan ke bagian keuangan. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengeluaran terlebih dahulu. Pengeluaran dalam 1 kali produksi, kami mengeluarkan biaya sebesar 1.165.000. Nah, biaya sebesar ini yaitu berupa bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat 1 produk The Smart Fish Robotic. Kemudian biaya tetap. Nah, di sini biaya tetap dalam 1 bulan ini terdiri dari seperti biaya penyusutan peralatan, biaya listrik, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dalam 1 bulan ini kami mengeluarkan untuk biaya tetap sebesar Rp4.157.917. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel ini yaitu biaya bahan baku. Seperti yang dijelaskan di atas, 1.165.000 itu untuk 1 kali produksi. Karena di sini perhitungannya dalam 1 bulan, karena 1 bulan itu dikali
Karena 1 bulan itu 2 kali produksi, maka untuk biaya variabelnya itu 1.165.000 dikali 2 dengan hasil 2.330.000. Jadi untuk biaya produksi dalam 1 bulan, di sini kami mengeluarkan biaya sebesar 6.487.917. Nah, sampai sini apakah kalian paham? Kalau misalkan belum paham, boleh diulang kemudian dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke bagian pendapatan. Di sini saya akan menjelaskan alur pendapatannya. Nah, dalam 1 kali produksi ini kami mendapatkan pendapatan sebesar 3.500.000. Kenapa seperti itu? Karena harga jualnya sebesar 3.500.000. Nah, karena dalam 1 bulan itu tadi dikatakan bahwa 1 bulan kami menargetkan 2 unit, maka dalam 1 bulan pendapatan yang kami dapatkan itu 7 juta karena 3.500.000 dikali 2. Nah, untuk laba bersihnya, laba bersih itu rumusnya yaitu pendapatan dikurang pengeluaran. Pendapatannya tadi 7 juta dikurang pengeluarannya sebesar 6.487.917 rupiah dengan hasil 512.083 rupiah. Semoga sampai sini sudah paham. Kita lanjutkan ke analisis usaha. Di sini kami menganalisis usaha dengan menghitung RC ratio, BEP unit, dan BEP rupiah. Untuk BEP unit rumusnya terlampir dan hasilnya 1,08. 1,08 ini lebih dari 1, berarti dapat diartikan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Kemudian analisis BEP unit dengan rumus yang tertera dan dengan hasil 2 unit. Dari perhitungan BEP unit ini dapat kita katakan bahwa penjualan The Smart Fish Robotic ini dapat mengalami titik impas apabila telah dilakukan penjualan produk sebanyak 2 unit. Kemudian analisis BEP rupiah dengan rumus yang tertera pula dengan hasil perhitungan 6.205.846,3 rupiah. Dari perhitungan BEP unit ini dapat dikatakan bahwa usaha The Smart Fish Robotic dapat mengalami titik impas apabila telah menghasilkan penjualan atau memperoleh pendapatan sebesar 6.205.846,3 rupiah. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis BEP unit dan BEP rupiah ini untuk mendapat pendapatan The Smart Fish Robotic harus di atas 2 unit per bulan dan BEP rupiahnya harus lebih dari 6.205.846,3 rupiah. Mungkin sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya sangat menerima kritik dan saran yang membangun karena salah satu tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kewirausahaan 2 semester 3 di Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.